Jenazah Sri Puji Astuti, salah satu korban teror bom di Surabaya, dimakamkan di tempat kelahirannya di Solo, Jawa Tengah. Sri merupakan korban ledakan bom di Gereja Pantai Kosta Pusat, Jalan Arjuna, Surabaya. Jenazah Sri, 67 tahun, tiba di TPU Bonoloyo, Banjarsari, Solo. Jenazah kemudian dimakamkan dengan prosesi Kristiani, diiringi tangis para kerabat dan teman yang mengiringi kepergiannya. Dimakamkan di kota kelahirannya memang sudah menjadi pesan korban semasa hidupnya. Meski sudah merantau di Surabaya sejak tahun 1975, namun korban menginginkan untuk dimakamkan di samping makam leluhur dan keluarganya di Solo. Beliau itu akhir-akhir memang suka koyan aku kan kadang lelayu gitu toh di yang itu sampai aku yang mati sama temennya. Aku didandani sing ayu gitu. Sri Puji Astuti merupakan salah satu korban dari aksi brutal pelaku teror yang menyerang Gereja Pantai Kosta Pusat. Di minggu naas tersebut, korban yang sedang duduk di teras gereja untuk menunggu dimulainya misa kebaktian justru terkena ledakan mobil yang belakangan diketahui diledakkan oleh Dita Oprianto. Korban sempat bertahan hidup meski dalam kondisi kritis karena menderita luka bakar hingga 95%. Sempat dirawat di rumah sakit selama semalam, nyawa korban akhirnya tidak terselamatkan. Para teman dan kerabat korban pun mengenang Sri Puji Astuti sebagai pribadi yang baik dan taat beragama, termasuk taat mengikuti misa di gereja. Dari Solo, Andi Kurniawan, Metro TV. Warga Dusun Braman, Desa Jambon, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung mengaku terkejut dengan kabar penangkapan salah seorang warganya yang bernama Dita Siska Milenia. Kepala Desa Jambon, Wardoyo, menyebut Dita ditangkap bersama satu wanita lain atas nama Siska Nur Azizah, warga Ciamis. Mereka ditangkap kepolisian karena diduga hendak terlibat dalam kasus kerusuhan tahanan terorisme di Makobrimob Depok, Jawa Barat. Lebih lanjut, Kepala Desa menyebutkan Dita Siska Milenia merupakan anak pasangan Suwal dan Ari Suprapti yang berprofesi sebagai petani. Ia juga terakhir bersekolah di Temanggung saat masih duduk di bangku SMP. Nggak mengira itu, jelas kaget. Kenapa Pak alasannya Pak kaget? Kaget. Ya. Nah, kalau dilihat di desa kan belum pernah ada tanda-tanda. Tak hanya Kades, warga setempat juga mengaku cukup terkejut dengan beredarnya kabar penangkapan Dita. Sementara itu, suasana hening juga masih terlihat di rumah keluarga Dita. Saat ditemui awak media, ayahanda Dita menjelaskan bahwa terakhir anaknya melanjutkan sekolah di Kendal. Ia tak menyangka Dita yang terakhir berpamitan menjalankan praktikum sekolah di Cilacap akhirnya berurusan dengan kepolisian atas dugaan penyerangan di Makobrimob. Bapak tahu kabar Dita ini ditangkap kapan? Ya itu, ya saya dengar-dengar itu dari tetangga-tetangga dari HP itu. Nggak ada yang memberitahu saya, nggak ada. Sebelumnya, kerusuhan di Makobrimob Kelapa II Depok terjadi pada 9 Mei 2008 lalu. 6 polisi gugur dan 1 tahanan kasus terorisme meninggal dunia. Dari Temanggung, Kiswantoro, Metro TV. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengutuk dan mengecam aksi bom di Gereja Surabaya yang memakan korban lebih dari 20 jiwa. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir menyebut tindakan tersebut merupakan kezaliman dan biadab, apapun motif dan siapapun pelakunya. Haidar Nasir juga menegaskan Muhammadiyah tidak ada zona toleransi terhadap terorisme. Ia pun mengajak bangsa untuk saling introspeksi dan menciptakan suasana yang jernih dan tenang. Semua komponen bangsa juga diharapkan tidak terpecah belah dan saling curiga. Sikap Muhammadiyah yang tegas dan keras, jadi mengecam keras, mengutuk keras tindakan terorisme dan anarkisme serta kekerasan yang terjadi di Surabaya termasuk Sidoarjo. Rentetan ledakan bom di Jawa Timur terjadi sejak Minggu pagi. Saat itu bom meledak di 3 gereja. Ledakan berlanjut di sebuah rusunawa pada kawasan Sidoarjo malam harinya. Setelah itu, ledakan bom kembali terjadi di markas Polres Kota Surabaya. Dari Yogyakarta, Bude Sungsang, Metro TV. Rentetan aksi teror di Surabaya mendorong aksi keprihatinan siswa SMA Muhammadiyah Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Mereka menggelar aksi deklarasi menolak paham radikalisme masuk ke sekolah.
Doa bersama juga dipanjatkan untuk para korban serangan bom di Surabaya. Siswa berpendapat sekolah adalah sarana pendidikan tempat mencetak generasi yang kuat, sehingga bisa menolak segala bentuk paham radikalisme, terlebih sejumlah pelaku teror bom di Surabaya juga melibatkan anak-anak usia sekolah. Itu sangat memprihatinkan meskipun saya umat muslim, dan saya juga tidak habis pikir kenapa umat Islam yang disebut sebagai teroris itu bisa malah melakukan hal yang sekeji itu, padahal Muslim tidak mengajarkan hal yang seperti itu. Sementara itu, aksi dukungan terhadap Polri untuk mengusut tuntas tindakan biadab teror bom di Surabaya juga disuarakan para siswa di SMK Giri Handayani Wonosari. Para siswa memberikan dukungan dengan membubuhkan tanda tangan dan dukungan terhadap Polri. Mereka percaya Polri akan mampu mengatasi aksi-aksi teror dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dari Gunung Kidul, Erwin Hidayat, Metro TV. Bapak Ibu sedulur yang selalu saya hormati dan saya banggakan, saya Hendrar Priadi, Wali Kota Semarang. Hari ini saya mengucapkan selamat kepada Metro TV, salah satu stasiun TV yang luar biasa di Indonesia ini. Dan sebagai informasi, Metro TV sudah mempunyai kantor di Kota Semarang. Mudah-mudahan dengan punyanya kantor di Kota Semarang, hal-hal yang terjadi di Semarang dan Jawa Tengah lebih mampu diangkat secara aktual, secara tegas, lugas, dan memberikan sebuah informasi yang up to date kepada pemerintah, pengusaha, maupun di 29 kota, dari ujung barat hingga ujung timur negeri. Sampaikan peristiwa, suguhkan hasanah bangsa. Kami selalu bangga menjadi Indonesia.